Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Silahkan dipahami untuk persiapan ulangan harian ataupun tes-tes lainnya ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Langsung ke soal pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian berikut dengan fungsi objektifnya. Nah, di sini ada sebuah grafik dan di sini ada fungsi objektif fxy. Jadi ini yang dinamakan dengan fungsi objektifnya. Fxy sama dengan 3x plus 2y. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita harus tahu sistem pertidaksamaan dari gambar berikut. Jadi di sini ada dua garis, kita cari persamaan garis masing-masing. Jadi misal di sini itu garis L, kemudian di sini garis KL ya. Nah, nanti untuk membuat persamaan garis, karena di sini keduanya itu memotong sumbu XY, nanti bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalau kedua garis itu memotong sumbu X di A, 0 dan memotong sumbu Y di 0, B, maka nanti di sini persamaan garis lurusnya itu bisa menggunakan rumus BX plus AY sama dengan A kali B. Jadi di sini untuk persamaan garis K, ini K itu memotong sumbu X di 5,0 dan memotong sumbu Y di 0,2. Sehingga nanti persamaan garisnya, nah berarti di sini BX plus AY, B-nya 2, Y-nya B-nya 2, A-nya 5. Sehingga di sini persamaan garisnya 2X plus 5Y sama dengan 5 dikalikan 2. Yakni di sini 2X plus 5Y sama dengan 10. Nah, ini baru ketemu persamaan garisnya. Nah, sekarang yang ditanyakan, yang akan kita cari yaitu pertidaksamaannya. Nah, kita lihat di sini HP-nya atau daerah penyelesaiannya di sini. Jadi ini yang warna orange ini merupakan himpunan penyelesaiannya ada di sini. Nah, garis K tadi di sini. Nah, ini garis K. Ternyata daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanannya. Nah, kita uji saja. Kita ambil titik yang ada di daerah penyelesaian ini. Misalkan saya ambil titik di sini. Saya ambil titik uji di sini. Jadi di sini ya. Di sini saya katakan titik koordinatnya 0,3. Ini berarti 0,3 itu berada di daerah penyelesaian. Nah, kita akan uji di persamaan garis K ini tadi. Jadi titik 0,3 kita substitusikan, berarti 2 dikalikan 0 ditambah 5 dikalikan 3 itu hubungannya apa? 2 kalikan 0 itu 0, 5 dikalikan 3 itu 15. 15 dengan 10 berarti 15 itu lebih dari 10. Nah, karena di sini garisnya itu garis tidak putus-putus, berarti di sini ada tandanya sama dengan. Jadi, pertidaksamaannya untuk garis K ini tadi diperoleh 2X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 10. Nah, untuk yang L juga sama, caranya juga sama. Untuk yang L ini berarti memotong sumbu X di 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,5.
Berarti nanti persamaan garisnya BX plus AY itu sama dengan 5X plus 3Y sama dengan 3 kali 5. Maka di sini 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, untuk mengetahui pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya sama titik 0,3. Jadi ambil sembarang titik di himpunan penyelesaian. Kita substitusikan, berarti 5 dikalikan 0 ditambah 3 dikalikan 3. Nah, ini berarti 9 dengan 15. 9 itu berarti kurang dari sama dengan 15. Sehingga untuk pertidaksamaan garis L ini 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, caranya seperti ini. Kemudian karena di sini itu semuanya di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y, berarti otomatis X-nya itu semuanya positif dan Y-nya semuanya juga positif. Jadi di sini untuk sistem persamaan linear dua variabelnya dari gambar di samping ini. Jadi di sini diperoleh sistem pertidaksamaan linearnya yang pertama 2X plus 5Y lebih dari sama dengan 10. Kemudian yang kedua 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini setelah kita menemukan ini, sekarang kita mencari. Jadi sebenarnya ini tadi tidak perlu dicari ya pertidaksamaannya, ini saya kasih cara aja. Jadi sebenarnya kalau ini tadi menentukan nilai maksimum dan minimum cukup sampai sini sebenarnya. Nah, karena kalau mau mencari nilai maksimum minimum itu kita harus tahu titik koordinatnya di sekitar himpunan penyelesaian. Jadi di sekitar himpunan penyelesaian ini tadi ada berapa titik? Ada 3 titik. Nah, ini ya, ada 3 titik. Nah, titik ini kalau ini saya namakan titik A, di sini koordinatnya 0,5. Kalau ini saya namakan titik B, berarti koordinatnya 0,2. Kemudian kalau ini titik C, kita belum tahu koordinatnya. Jadi karena belum tahu koordinatnya, ini kita cari ini tadi untuk persamaan garisnya. Jadi nanti yang kita perlukan ini tadi saya memberikan penyelesaian kalau ditanyakan model matematikanya seperti ini, atau batas-batas dari grafiknya itu batas-batasnya seperti ini. Nah, kalau ini tadi untuk menentukan nilai maksimum minimum, nanti tinggal mencari persamaan garisnya saja. Jadi hanya ini aja, Z2 ini aja dan ini. Jadi nanti kalau sudah ketemu dua persamaannya, ini tujuannya kita mencari titik C. Jadi dari dua persamaan garis ini kita eliminasi atau substitusi. Jadi untuk yang pertama 2X plus 5Y sama dengan 10. Kemudian 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, di sini kita akan eliminasi variabel X, berarti kita harus samakan dulu. Untuk persamaan pertama kita kali 5, persamaan kedua kita kali 2, sehingga diperoleh 10X plus 25Y sama dengan 50, dan di sini 10X plus 6Y sama dengan 30. Nah, di sini karena positif-positif kita kurangkan sehingga diperoleh sini 19X sama dengan di sini 20 ya. Jadi di sini X-nya ketemunya 20/19. Kemudian nanti kalau mau mencari titik
koordinat yang X, berarti tinggal X sama dengan 20 per 19, kita substitusikan ke 2X plus 5Y sama dengan 10, sehingga diperoleh 2 kali 20 per 19 ditambah 5Y sama dengan 10. Maka di sini diperoleh 40 per 19 ditambah 5Y sama dengan 10. Ini saya kalikan 19 semua, sehingga diperoleh 40 ditambah 95 sama dengan 190. Ini 95Y, sehingga 95Y sama dengan 190 dikurangi 40. 95Y sama dengan 150. Y-nya sama dengan 150 per 95. Atau kalau misal di sini saya bagi 5, 30, di sini bagi 5 yaitu 19. Nah, berarti di sini koordinat C sudah ketemu, yaitu 20 per 19, 30 per 19. Nah, kalau sudah, jadi yang ini tadi, yang pertama ini tadi, saya hanya memberikan penyelesaian kalau yang ditanyakan itu batas-batas dari gambar. Nah, sekarang ini kita mencari nilai maksimum dan minimumnya. Jadi kalau mencari nilai maksimum dan minimum, kita mencari batas-batas dari himpunan penyelesaian. Di sini tadi ada 3 titik, ya kita cari 3 titik itu koordinatnya berapa saja. Nah, ternyata ada 1 titik yang belum diketahui. Berarti 1 titik itu merupakan perpotongan antara kedua garis, maka kita harus mencari persamaan garisnya. Nah, kalau sudah ketemu 2 persamaan garisnya, kemudian kita cari XY-nya dengan cara eliminasi bisa, substitusi juga bisa. Nah, kalau sudah ketemu semua titik-titiknya, maka selanjutnya dengan ini dimasukkan ke fungsi objektif. Jadi di sini untuk fungsi objektif itu fxy sama dengan 3x plus 2y. Nah, untuk titik A 0,5, berarti kalau dimasukkan ke sini F 0,5 ini sama dengan 3 kali 0 ditambah 2 kali 5, berarti hasilnya 10. Kemudian yang B 0,2 kita masukkan menjadi di sini F 0,2 sama dengan 3 kali 0 ditambah 2 kali 2, berarti hasilnya 4. Kemudian yang C, titik koordinatnya 20 per 19, 30 per 19. Kita masukkan berarti menjadi F 20 per 19, 30 per 19. Di sini sama dengan 3 dikalikan 20 per 19 ditambah 2 dikalikan 30 per 19. Jadi di sini 3 kali 20 itu 60. 60 dikalikan 60 ditambah 60 berarti di sini 120 per 19. Nah, 120 per 19 ya. Ini kalau kita jadikan pecahan campuran berarti 6 ya. 19 dikalikan 6 itu 54 ditambah 60 104 ya, 6 ya. 104 berarti 6, di sini 16 per 19. Nah, ketika di sini hasilnya sudah ditemukan semua, di sini ternyata hasilnya 10, 4 dan 16 per 19. Nah, berarti nilai maksimumnya di sini dapat ditentukan yaitu 10. 10 ini menjadi nilai maksimum, yaitu nilai yang paling tinggi di sini. Dan 4 di sini menjadi nilai minimum. Nah, jadi caranya seperti itu.
tinggal mencari titik-titik di sekitar HP. Kemudian kalau ada titik yang belum diketahui koordinatnya, kita cari persamaan garisnya, kemudian kita cari titik koordinatnya. Kalau sudah ketemu semua titik-titik di sekitar HP, nanti tinggal dimasukkan ke fungsi objektif. Nah, untuk yang saya bahas pertama tadi ini untuk mencari batas-batas dari gambar ini. Nanti mungkin juga ada soal gambar seperti ini, tentukan batas-batasnya. Berarti nanti yang kalian cari seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dan minimum juga sama. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya ada di luar. Ini caranya juga sama. Jadi tadi konsepnya, kalau mencari nilai maksimum dan minimum, itu kita cari titik-titik di sekitar himpunan penyelesaian. Di sini titik-titiknya ada 3 ya, A, B, C. Nah, A udah ketemu ya. A itu pasti koordinatnya 0,9. Nah, ini 0,9. Yang C juga udah pasti 8,0. Yang C, yang B ini yang belum tahu. Berarti kita harus mencari persamaan ini, garis K dan garis L ini. Kemudian nanti kita eliminasi dan ditemukan titik B, baru dimasukkan ke fungsi objektif, yaitu di sini fxy sama dengan 8x plus 7y. Nah, silahkan untuk soal nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Nanti nilai maksimum dan minimumnya berapa, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian untuk soal yang ketiga, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fxy sama dengan 25x plus 30y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y lebih dari sama dengan 7, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk soal seperti ini, nanti langkah pertama yaitu kita cari titik potongnya dulu. Jadi untuk pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 8, titik potongnya, ini saya buat persamaan dulu, 2x plus y sama dengan 8, kita cari titik potongnya. Jadi kalau nilainya x itu 0, berarti y sama dengan 8, berarti y-nya 8. Kalau ganti yang y 0, berarti di sini y-nya saya tutup, 2x sama dengan 8, x-nya berarti 8 dibagi 2 yaitu 4. Maka koordinatnya di sini ketemu, bacanya ke bawah ya, karena x, y 0,8 dan 4,0. Untuk yang kedua, di sini x plus 2y lebih dari sama dengan 7. Berarti saya tulis x plus 2y sama dengan 7. Sama, dicari titik potongnya. Kalau x-nya 0, y-nya berarti 2y sama dengan 7, y sama dengan 7 per 2. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 7. Sehingga titiknya 0,7 per 2 dan 7,0. Nah, kalau sudah, nanti selanjutnya kita gambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Nah, misalkan grafiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, ini sumbu X. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 0 dan di sini sumbu Y. Nah, ini misalnya di sini 8. Ini sumbu Y. 7, 6. Nah, di sini kita gambar untuk persamaan yang pertama 0,8, berarti di sini. Nah, ini 0,8 titiknya di situ. Kemudian 4,0. Nah, di sini. Nah, ini kita hubungkan. Nah, kemudian untuk yang kedua, persamaan garis yang kedua 0,7 per 2, 7 per 2 itu sama artinya 3,5 ya. Jadi di sini. Dan 7,0 di sini. Nah, kita hubungkan. Jadi ini untuk membedakan aja persamaan
garis pertama dan kedua. Nah, sekarang kita cari tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya tadi untuk yang pertama 2x plus y lebih dari sama dengan 8. Nah, kita uji aja. Kalau saya ambil daerah di sini 0,0 itu berarti di sebelah kirinya garis ya, yang biru ini, karena yang pertama tadi biru. Di sebelah kirinya kita masukkan saja, masukkan ke sini 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah? Benar. Nah, karena benar berarti daerah penyelesaiannya itu ya yang di bawahnya ini. Jadi daerah penyelesaiannya yang bawah ini, tapi di sini yang saya arsir yang bukan daerah penyelesaian, sehingga di sini yang saya arsir yang di sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya. Jadi yang saya arsir itu yang bukan HP-nya. Kemudian yang kedua, X plus 2Y lebih dari sama dengan 7. Ini juga saya ambil titik di 0,0, sehingga kalau saya masukkan 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 7. 0 lebih dari sama dengan 7. Benar apa salah? Salah. Kalau ini tadi benar, kalau ini salah. Berarti kalau salah, yang di sebelah kiri garis kuning ini bukan merupakan HP-nya. Berarti HP-nya itu yang di sebelah kanan. Jadi yang kiri karena salah itu bukan HP-nya. HP-nya itu yang di sebelah kanan, ya. HP-nya yang di sebelah kanan. Yang saya arsir, jadi yang saya arsir ini yang bukan HP. Jadi kalau tadi yang sebelah kiri itu salah, itu bukan HP-nya, berarti itu yang saya arsir. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, jadi di sini di sumbu Y ini merupakan batas. Kalau sebelah kanan sumbu Y ini X positif, kalau sebelah kiri sumbu Y itu X negatif. Nah, di sini kalau lebih dari 0 berarti itu X positif, sehingga yang memenuhi yang daerah sebelah kanan, yang saya arsir yang sebelah kiri. Begitu juga yang Y lebih dari sama dengan 0. Nah, lebih dari sama dengan 0 berarti untuk di atas sumbu X itu Y positif, di bawah sumbu X itu Y negatif. Nah, yang Y negatif yang saya arsir. Berarti di sini ada daerah yang masih bersih, ini merupakan daerah dari penyelesaiannya. Ini merupakan daerah dari penyelesaiannya. Nah, yang mau dicari apa? Nilai maksimum dan minimum. Kalau sudah ketemu daerah penyelesaiannya, kita cari titik-titik di sekitar himpunan penyelesaian. Ada berapa titik di sini? Ada 3. Jadi ada 3 titik. Misal di sini A. Jadi di sini misal titik A itu 0,8. Kemudian di sini B. Ini titiknya 0,7/2. Dan di sini titik C ini belum tahu. Nah, kita harus mencari titik C. Nah, titik C gimana cara mencarinya? Sama seperti tadi. Jadi dari dua persamaan garis ini, yaitu di sini mencari titik C. Jadi dari 2x plus y sama dengan 8 dan x plus 2y sama dengan 7, kita eliminasi. Untuk persamaan pertama saya kali 1, yang kedua kali 2, sehingga diperoleh 2x plus y sama dengan 8. Di sini 2x plus 4y sama dengan 14. Ini saya kurangkan, berarti di sini min 3y sama dengan min 6, y-nya berarti 2. Kemudian y sama dengan 2 kita substitusikan ke x plus 2y sama dengan 7. Maka x plus 2 kali 2 sama dengan 7, x nya ketemu 7 dikurangi 4, yaitu x nya 3. Berarti di sini koordinat c nya ketemu 3,2. Nah, kalau sudah ketemu semua koordinat, tinggal dimasukkan ke fungsi objektif. Jadi dimasukkan ke fungsi objektif, yaitu di sini f x y
sama dengan 25x plus 30y. Untuk yang titik A di sini 0,8, berarti nanti F 0,8 ini sama dengan 25 kali 0 ditambah 30 kali 8, maka ketemunya 240. Kemudian yang B 0,7 per 2, F 0,7 per 2 sama dengan di sini 25 kali 0 ditambah 30 kali 7 per 2, maka di sini hasilnya 105. Kemudian yang C koordinatnya tadi 3,2, kita masukkan ke fungsi objektif F 3,2 sehingga di sini diperoleh 25 kali 3 ditambah 30 kali 2, maka diperoleh 75 ditambah 60, 135. Nah, dari sini berarti dapat ditentukan untuk nilai maksimumnya itu berapa. Jadi nilai maksimumnya itu ini 240 ini sebagai nilai maksimum dan 105 ini sebagai nilai minimum. Nah, caranya seperti ini, silahkan nanti dipelajari ya. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.